Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemilihan skincare yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Menurut para ahli, pemahaman mengenai jenis kulit merupakan langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memilih produk yang sesuai. Kulit wajah manusia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kulit kering, kombinasi, berminyak, dan sensitif. Berikut panduan dan tips penggunaan skincare yang disesuaikan dengan jenis kulit Anda. Penggunaan skincare yang sesuai dengan jenis kulit sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Penting untuk tidak menggunakan terlalu banyak produk yang menumpuk di wajah, terutama bagi kulit berminyak. Hal ini dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan masalah kulit seperti komedo dan jerawat. Sebaliknya, kulit kering sebaiknya menghindari produk dengan kandungan alkohol yang tinggi seperti toner karena dapat membuat kulit semakin kering. Saat memilih sunscreen, pertimbangkan juga jenis kulit Anda. Kulit berminyak lebih cocok menggunakan lotion atau gel berbasis air, sedangkan kulit kering dapat menggunakan krim yang mengandung kombinasi air juga minyak. Penggunaan sunscreen sebaiknya dilakukan 30 menit sebelum terpapar sinar matahari untuk memastikan efektivitasnya. Perhatikan pula frekuensi dan aktivitas saat menggunakan sunscreen. Bagi yang beraktivitas di luar ruangan atau berolahraga, aplikasi ulang setiap 2 jam saat dianjurkan. Yang tadi yang dikatakan bahwa bagaimana sebaiknya pemakaian skincare untuk kulit wajah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang paling dasar itu adalah bagaimana keadaan kita punya kulit. Karena kulit pada manusia itu, kulit wajah itu ada yang dinamakan kulit kering, ada yang kulit mix, ya, ada yang kulit berminyak, dan ada yang kulit sensitif. Jadi kita harus melihat dulu daripada keadaan kulit kita. Sesudah itu baru kita memilih kosmetik yang sesuai dengan muka kita, atau memilih skincare yang sesuai dengan muka kita. Contohnya, orang kulit muka yang berminyak harusnya jangan terlalu memakai produk kosmetik yang dasarnya minyak. Karena kalau dasarnya minyak dia pakai, maka minyak dengan minyak akan lebih berminyak mukanya. Jadi harusnya muka yang berminyak harus dia berusaha dapatkan skincare yang dasarnya base air, jadi tidak terlalu berminyak. Lalu yang kedua, dengan muka yang berminyak, jangan sudah memakai kosmetik yang berminyak lalu berdobol-dobol lagi. Sudah pakai alas bedak, pakai lagi sunscreen, pakai lagi foundation, sudah foundation, lalu pakai lagi bedak yang tebal, lalu ditambah lagi dengan rose. Jadi kalau dia terlalu padat, terlalu menutup pori-pori, maka konsekuensinya ya akan ada masalah yang akan bisa terjadi. Saya kira demikian. Lalu pemakaian yang kedua, jadi kita harus melihat keadaan kulit. Berdasarkan keadaan kulit baru kita bisa mengetahui apakah saya harus pakai toner contohnya ya. Kalau toner itu kan itu bahan dasar alkohol. Nah itu hanya boleh dipakai bagi orang yang kulit berminyak. Jangan diberikan pada orang kulit kering. Kalau orang kulit kering baru pakai lagi toner yang base-nya alkohol, maka kulitnya makin kering. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu keadaan kulit, lalu memakai kosmetik. Warna kulit juga dipengaruhi oleh faktor ras juga lingkungan. Tak perlu terlalu fokus pada warna kulit putih sebagai standar kecantikan, karena setiap jenis kulit memiliki keindahan dan kekuatannya masing-masing. Mengubah warna kulit dengan produk pemutih dapat meningkatkan resiko kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Skincare juga tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan jenis kulit. Perawatan kulit yang baik menghasilkan kulit yang sehat dan cantik. Mulailah dengan mengenali jenis kulit Anda dan pilih produk yang tepat. Selain itu, perawatan di salon oleh ahli kecantikan juga dapat memberikan hasil yang baik.
Hindari membeli produk skincare yang tidak memiliki izin resmi dari Badan BPOM karena resiko efek samping yang berbahaya. Prioritaskan kesehatan kulit dengan memilih produk yang aman dan sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Memasuki dunia perkuliahan tentu menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa baru untuk memprioritaskan antara jurusan dengan universitas. Saat ditemui pada kegiatan PKKMB Universitas di JK Arenatorium, beberapa mahasiswa baru Universitas Hasanuddin memilih dirinya memprioritaskan jurusan saat mendaftarkan diri di universitas tertentu. Namun ada juga yang memilih untuk memprioritaskan universitas karena jarak dan arahan orang tua. Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin kembali telah menerima sekitar lebih dari 9.000 mahasiswa baru tahun ajaran 2024. Sejumlah rangkaian dalam menyambut mahasiswa baru dilakukan, termasuk PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tingkat universitas. Hadirnya ribuan mahasiswa baru ini memunculkan sejumlah pertanyaan seperti prioritas mana, universitas atau jurusan saat mendaftarkan diri di perguruan tinggi. Dalam wawancara Unhas TV di sela-sela PKKMB Universitas yang telah digelar 12 Agustus ini, mayoritas mahasiswa baru menyebut memilih memprioritaskan jurusan. Salah satu alasannya didasarkan pada passion, minat, dan karir kerja ke depan. Sementara ada juga mahasiswa yang justru memprioritaskan universitas. Alasannya tak lain karena jarak dan amanah orang tua. Nama saya Evan Afrinochen dari SMA Sion juga. Nah, sebagai seorang mahasiswa baru mau tanya nih, kamu pentingin universitasnya sendiri atau jurusannya? Kalau menurut saya lebih penting jurusannya sih. Lebih penting dari jurusannya, kenapa itu? Karena kita lebih bisa mengeksplor kemampuannya kita, apa yang kita minati. Kalau udah tahu ini lulus di jalur apa dan jurusan apa? Saya lulus di jalur SNBT di jurusan FKG. Pilihan keberapa itu? Pilihan pertama. Jadi pilihannya memang? Iya. Saya Aulia Saya Diva Dari SMA mana? dari SMA 3 Maros. Dari SMA 3 Iya. Maros. Nah, kalau boleh tahu sebagai seorang mahasiswa baru nih, pentingin pendidikan di jalur pendidikannya itu pilih jurusannya atau universitasnya itu? Sebenarnya saya pilih jurusannya karena kayak di situ mau tempuh anunya tuh. Terus univnya juga penting sih. Kalau kakaknya sendiri? sama aja sama jurusan yang lebih penting. Oh, jadi waktu mendaftar itu semuanya balance ya, dipertimbangkan? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini terakhir, kalian berdua ini lolos di jalur apa dan jurusan apa? Saya jalur mandiri, Jurusan? jurusan agribisnis pertanian. Itu sudah pilihannya memang? Iya, karena nggak lulus anunya. Tapi memang pilihannya agribisnis? Iya, Kalau agribisnis. kakaknya? Saya kebetulan lulus jalur SNBP jurusan pariwisata. Nama saya Ahmad Majedi, biasa dipanggil Aji. Saya dari SMA Negeri 15 Makassar. Bagus dari Makassar. Kalau boleh tahu ini sebagai mahasiswa Ya. baru, pasti waktu mendaftar agak bimbang ya kalau misalnya pilih universitasnya dulu atau jurusannya. Kalau dari kakaknya sendiri itu bagaimana? Kalau dari saya sendiri, karena saya memang dari SMA tuh udah ngincar hubungan internasional, jadi saya itu fokus di jurusan dulu. Nah, karena setelah saya searching dan di UNAS ada prodi hubungan internasional dan akreditasinya itu bagus, jadi saya akhirnya memutuskan untuk mencoba di Unhas. Seperti itu, Dan Kak. jurusan yang dipilih memang sudah impiannya. Oh ya, sudah impian sejak SMA. Nama aku Aurelia Marlina Tutolabi, biasa dipanggil Aurel, asal aku dari Enrekang. Dari Enrekan Ya. SMA? SMA Negeri 3 Enrekang. Negeri 3. Nah, kalau Bapak ini sebagai seorang mahasiswa pasti selalu bimbang lah tentang universitas dan juga jurusan yang mana diprioritaskan atau dipentingkan. Nah, dari Aurel sendiri itu bagaimana? Menurut saya yang paling penting itu adalah prodinya, kita lihat akreditasinya. Semakin tinggi akreditasi prodi tersebut di universitas manapun itu makin bagus. Karena menurut saya untuk nanti cari kerja itu akan dilihat akreditasi dari prodi kita, bukan hanya karena universitas tersebut terkenal atau apapun itu. Jadi menurut saya prodi itu lebih penting sih. Tapi keduanya tetap penting ya, tapi Iya. diprioritaskan. Lebih prioritaskan ya prodi. Kalau boleh tahu ini kakaknya sendiri dari jurusan apa dan lolos jalur apa? Aku masuknya di ilmu hubungan internasional, jalurnya non-UTBK, mandiri Dan non-UTBK. itu memang sudah menjadi impiannya. Iya. Jurusan ataupun universitas adalah dua pilihan berbeda masing-masing individu. Namun, memilih universitas dan jurusan yang tepat adalah dua keputusan penting yang harus diprioritaskan, sebab keduanya akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan dan peluang karir di masa depan.
Dengan memilih jurusan yang sesuai minat dan kemampuan, serta universitas yang terbaik akan membantu dan mendorong mencapai cita-cita serta peluang kerja di masa mendatang. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melakukan pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan ini berlangsung di Aula Fakultas pada 13 Agustus 2024. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) melakukan pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan ini berlangsung di Aula Fakultas itu pada 13 Agustus 2024. Hadir dalam kegiatan ini, Dekan FPIK Dr. Yoishe Lopulalan, para wakil dekan, para dosen, Ketua Dewan Pimpinan Mahasiswa Fakultas, DPMF, Valentino Heatubun, serta bersama pengurus DPMF lainnya. Kegiatan ini diawali dengan Dekan Lopulalan memberikan arahan dan memperkenalkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kepada 190 mahasiswa barunya. Dekan Lopulalan saat ditemui wartawan Patimura TV di ruangannya mengatakan sebagai pimpinan fakultas, ia berharap dengan kegiatan PKKMB ini, mahasiswa baru bisa mengerti kondisi serta peran FPIK lebih luas. Hari ini Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura menyelenggarakan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Sekitar 129 mahasiswa yang mengikuti PKKMB di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sebagai pimpinan fakultas kami berharap mereka mengerti kondisi di Fakultas Perikanan. Kami sudah menjelaskan berbagai hal dari dekan, wakil dekan mereka dan agenda yang dibuat oleh panitia di fakultas itu luar biasa. Mereka juga akan mengenal semua hal yang ada di fakultas ini, itu menjadi bekal bagi mereka untuk awal melangkah bagi pengembangan diri mereka yang datang di rumah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kami sudah menganggap mereka sebagai bagian kami, bagian keluarga besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan kami berharap mereka akan dibina, digembleng dengan berbagai ilmu pengetahuan, tridharma perguruan tinggi yang akan mereka dapatkan, yang akan membekali mereka, sehingga kami berharap mereka itu 4 tahun saja sudah selesai. Itu harapan kami. Jadi mereka dari berbagai latar belakang, dari berbagai wilayah yang ada di Maluku, tapi juga ada dari luar Maluku. Ada dari Medan, ada dari Makassar, ada dari Toraja, ada dari Kalimantan. Itu luar biasa. Jadi mahasiswa Fakultas Perikanan tidak hanya berasal dari Maluku, tapi dari Nusantara Indonesia. Dekan Lopulalan berharap kegiatan PKKMB ini supaya bisa menjadi bekal bagi mahasiswa yang baru masuk. PKKMB ini merupakan awal melangkah sehingga mahasiswa baru nantinya akan menjadi sarjana yang handal untuk menyelesaikan masalah-masalah perikanan dan kelautan yang ada di Maluku. Tarmizi Kaliki melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.